kelihatan atau terasa, tapi intinya itu saya tidak ada yang menuntun inisiatif sendiri. Apakah itu apa namanya bisikan jin atau apa, Mbak, menurut Mbak? Ilmu itu bersanad, Kang. Iya, Mbak. Yang pasti ilmu itu bersanad, dan ilmu itu ada yang membuat atau yang menciptakan. Iya. Jadi kalau seandainya emang ada orang seperti itu, ada, cuman nggak orang sembarangan, itu orang pilihan. Jadi kalau seandainya emang mau melakukan hal seperti itu, tetapi kita emang benar-benar orang biasa seperti kita, alangkah lebih baiknya harus bersanad ilmunya. Kalau nggak bersanad, itu bisa saja dimanipulasi jin. Tapi waktu saya meditasi, itu ada makhluk jin atau apa itu kelihatan atau terasa, tapi intinya itu saya tidak ada yang menuntun inisiatif sendiri. Apakah itu apa namanya bisikan jin atau apa, Mbak, menurut Mbak? Ilmu itu bersanad, Kang. Iya, Mbak. Yang pasti ilmu itu bersanad, dan ilmu itu ada yang membuat atau yang menciptakan. Iya. Jadi kalau seandainya emang ada orang seperti itu, ada, cuman nggak orang sembarangan, itu orang pilihan. Jadi kalau seandainya emang mau melakukan hal seperti itu, tetapi kita emang benar-benar orang biasa seperti kita, alangkah lebih baiknya harus bersanad ilmunya. Kalau nggak bersanad, itu bisa saja dimanipulasi jin. Jadi di situ kita belum bisa membedakan antara ini benar-benar jin ataupun suruhan dari seorang guru dan lain sebagainya. Jadi jangan lakukan, menurut saya, jangan lakukan hal yang sembrono untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib, sehingga sampean itu akan menerima sesuatu tanpa adanya seorang guru. Menurut saya seperti itu. Itu bisa jadi itu bisikan loh ya, Bisikan jin. Bisikan jin ya. Karena apa, Kang? Sampean belum memahami bahwa ini tamanya nih, seumpamanya nih jin, ini jinnya ini jin bagus atau jin fasik, kan seperti itu. Jin itu bermacam-macam, kehidupannya juga seperti kita ya. Jadi istilah katanya mereka juga seperti kita. Ada yang mempunyai hati yang tidak pas, ada yang mempunyai hati yang baik, dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya ketika mereka melakukan segala sesuatu tanpa adanya seorang guru, ini menurut saya sudah nafsu. Bukan lagi mempelajari tentang keagungan Gusti Allah. Karena apa? Dia dibawa oleh nafsu, ada niatan keduniawian. Gitu loh. Beda toh? Ketika sampean mempelajari sesuatu tuh hanya ingin belajar dan mendekatkan diri kepada Tuhanmu, maka kamu harusnya bersanad dulu. Jangan seperti itu. Karena ilmu tanpa adanya seorang guru nggak akan bisa diturunkan, kan seperti itu. Ilmu ada yang menciptakan, dan seorang guru yang membimbing masalah hal ini tentunya akan ditarik ke arah ketauhidannya kepada Gusti Allah. Tetap harus Gusti Allah di atas segalanya, kan seperti itu. Tapi ketika sampean melakukan sendiri dengan tidak adanya pembimbing dan lain sebagainya, maka itu adalah nafsu. Bukan kemauan kita untuk mendekatkan diri, tetapi ada sebuah nafsu keduniawian. Aku pengen ngene, saya biar gini, saya biar gitu, dan lain sebagainya. Padahal kunci itu sebenarnya dalam diri kita sendiri. Walaupun ilmu itu sudah diturunkan, tetapi tidak ada satu keyakinan, juga belum bisa masuk, kan seperti itu. Walaupun sudah ada ridho. Gitu, Kang. Ya, ini ada yang saya tanyakan lagi, Mbak. Yang tadi kan berkaitan dengan di alam ya. Ini yang tidak di alam tapi di rumah. Dulu pernah teman juga ada yang bilang gini, Mbak. Kamu itu loh niru di buku, nanti kamu berpuasa 41 hari, nanti kamu bisa jaduk dan bisa kebal dari buku, Mbak. Cuma itu enggak guru, cuma teman. Lah teman itu juga
niru buku tadi kan banyak Mbak ya dulu yang buku kayak ada apa hikmah ya Mbak. Ada ilmu lembu sekilan, ada apa itu kan sering zaman dulu tuh kalau nggak salah tahun berapa itu aku sudah gede kok. Itu ditiru, itu gimana Mbak? Ya jangan, itu bukan apa pengijazahan lah ya namanya ya. Yang namanya sanad itu harus ada pengijazahan atau pemberian secara langsung, paling enggak tahulah ya intinya istilahnya lebih dekatnya tuh seperti apa kan seperti itu. Jadi kalau menurut saya dari buku pun sama seperti itu, tanpa adanya seorang pembimbing yang benar-benar membimbing menurut saya. Buku kan hanya seperti itu. Iya. Tidak ada yang memberikan peringatan ketika kita melakukan satu kesalahan. Iya. Benar kan? Seumpamanya sampean disuruh untuk dari buku tersebut ya. Disuruh untuk puasa sekian hari. Iya. Terus disuruh untuk melafalkan sekian kali. Ini kan cuman tulisan. Iya. Nanti kalau seandainya memang ada satu kesalahan sampean tidak akan pernah ditegur. Ya toh? Iya, iya. Padahal ini ilmu ini yang berkaitan dengan apapun ini tetap harus disisipi dengan akidah atau rasa. Sehingga kembalinya nanti akan tetap nunggune Gusti Allah. Iya. Karena itu hanya kendali. Itu kendalinya itu emang seperti itu. Tanpa adanya itu yo kabeh ilmu kaya asu gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Ilmu tanpa adanya keimanan, keyakinan terhadap Tuhan itu seperti hewan. Ya. Mereka akan liar kemanapun, ketika hatinya dalam keadaan nafsu, ketika hatinya dalam keadaan yang marah, ketika hatinya dalam keadaan yang selalu diliputi oleh dendam dan lain sebagainya, ini akan dilimpahkan di situ. Ini enggak ada sekat-sekatnya, janganlah nanti kalau kamu melakukan ini, walaupun sampai mengamalkan ini nanti akan berefek. Enggak ada yang membimbing seperti itu. Berarti ilmu tergantung diri kita sendiri berarti. Ya dari guru juga, cuman nanti ketika sampean tidak mengikuti dari anjuran si guru, maka yang namanya pangestu ini akan putus. Paham nggak? Ya. Jadi bukan dari diri kita sendiri, tetapi seorang pembimbing, entah itu hikmah atau kesufian dan lain sebagainya, ini tetap disisipi di situ. Ya. Ketika sampean sudah mendapatkan hal tersebut tetapi tidak melakukan, dan ini akan putus secara sanad ilmu. Ya. Walaupun nanti seandainya kamu diberikan satu diberikan oleh Tuhan kabul, tetapi hal ini tidak ada ridho, tidak ada pangestu, itu timbulnya juga istijrun nantinya. Oh iya, maksudnya gitu tadi Mbak. So nantinya kan saya punya guru, saya ibaratnya melakukan ilmu atau hikmah atau apapun itu Mbak ya. Kita kan berhasil. Cuma arahan dari guru kan baik, gini. Cuma kan seandainya saya tidak tidak melakukan dari guru, berarti kan tergantung diri kita sendiri. Berarti kan kayak tadi kayak hewan liar gitu loh. Liar. Ya. Seperti itu. Cuma kan masih dikabulkan tadi. Kan iya, walaupun itu dikabulkan karena Rahman itu sifatnya ada di dunia. Rahman ada di dunia, termasuk siapapun ketika berdoa dikasih kabul itu Rahman. Ya. Kalau Rohim beda. Gitu loh. Ya nanti ada balasan ketika Rahmannya dikasih, ya wes lah tak wei pamane Gusti Allah, ya wes ku tak wei nang besok ya ana rahimku nunggune kono kowe gak entuk rahimku, tapi balasanku ada di situ. Hitung-hitunganku gak ono lho maksudnya iki. Seperti itu. Gimana? Apalagi? Berarti intinya beda ya Mbak, berarti ya. Dikabulkan sama diridhoi intinya beda berarti ya. Sama-sama dikabulkan, cuman nggak ada ridho, itu beda. Jadi jangan salah ya teman-teman ya. Orang yang tidak melakukan apapun terkadang
mendapatkan sebuah keberhasilan ataupun dikabulkan setiap doanya, diberikan rezeki, diberikan ilmu dan lain sebagainya keduniawian. Ini jangan salah loh. Ini bisa-bisa ini adalah yang pertama adalah istijrot, yang kedua adalah ujian diri kita sendiri gitu loh. Apakah kita ini ketika kita diberikan satu hal yang makbul seperti itu, kita lupa nggak sama Tuhan kita gitu loh. Jadi jangan salah, orang nggak pernah melakukan ibadah kepada Tuhannya, tetapi dia kaya dan lain sebagainya, ya jangan salah lah, karena Rahman. Kalau Rohim beda. Seperti Ini itu. ada yang lain lagi Mbak. Seandainya saya ini sudah melakukan sholat 5 waktu ibaratnya ya. Ibaratnya Mbak ya. Ya. Saya sering sedekah. Tapi doa saya tidak kabulkan sama Allah. Berarti itu namanya apa itu Mbak? Gini, sholat itu kan bukan berarti kamu dikabulkan doamu. Iya. Sholat itu kan kewajiban. Iya. Berarti ya jangan gini lah, jangan kamu melakukan sholat itu pengen ditimbali. Iya. Kamu melakukan sholat jangan berharap kamu mendapatkan satu imbalan, kan seperti itu. Karena sholat itu kewajiban, Iya. bukan